Normalkah remaja memiliki hasrat berhubungan seksual sebelum menikah? Ingin tahu lebih lanjut? Simak videonya sampai selesai ya. Bertambahnya usia anak, maka perubahan pun akan terjadi. Mulai dari tahap transisi secara fisik, emosi, dan kognitif, hal ini tentu akan mengubah cara pandang anak, yang kini disebut remaja, akan banyak hal, tak terkecuali urusan seksual. Faktor lingkungan seperti sekolah, teman, juga media memiliki peran dalam membentuk pola pikir tentang pendidikan seks. Disinilah kemudian peran orang tua sangat penting untuk mengedukasi secara terarah agar anak menjadi paham, baik apa yang dilakukan maupun dampak yang ditimbulkan. Normalkah remaja memiliki hasrat berhubungan seksual sebelum menikah? Usia remaja ditandai dengan adanya masa puber, di mana organ-organ seksual sedang berkembang. Di dalamnya terdapat kelenjar gonad yang berhubungan dengan seks, yang memiliki pengaruh utama dalam masa puber. Gonad atau kelenjar kelamin adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Kelenjar gonad atau kelamin terletak di daerah perut pada wanita atau buah zakar dalam skrotum pada laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Tak hanya perkembangan kasat mata, namun perkembangan tak kasat mata seperti ketertarikan dan hasrat seksual juga dipengaruhi oleh kelenjar gonad ini. Di luar itu, ada pula alasan lain di balik hasrat remaja melakukan hubungan seksual. Di antaranya, 1. Pengaruh sosial. Layaknya manusia sebagai makhluk sosial, banyak remaja mengalami tekanan dari teman-teman sebayanya untuk aktif secara seksual. Tidak ingin dicap berbeda atau ditolak dengan teman sebayanya, membuat kebanyakan remaja memilih untuk mengikuti tren. Rendahnya tingkat percaya diri remaja ini yang kemudian menjadi ancaman bagi dirinya, karena remaja pada tahap ini belum bisa menimang konsekuensi yang akan terjadi secara bijak. 2. Pengaruh pasangan. Remaja memiliki kepekaan rasa yang dipengaruhi oleh hormon. Disinilah peran emosi sangat berpengaruh, terutama saat pasangan mengajak dan ia terlalu takut untuk kehilangan. Alih-alih berkata tidak, ia akan cenderung mengikuti desakan pasangan untuk berhubungan tanpa berpikir akan dampak yang terjadi. 3. Informasi media yang tidak tersaring. Saat remaja dihadapkan dengan pesan seksual lewat film, acara televisi, iklan majalah atau bahkan papan iklan di jalan, stimulus seksual akan timbul dan mengakibatkan remaja semakin penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam. 4.
kurangnya rasa cinta dalam keluarga. Remaja yang memiliki hubungan tidak baik dengan keluarga cenderung mencari kebutuhan akan perasaan di luar rumah ketika ia tidak mendapatkannya di lingkungan keluarga, khususnya orang tua. Maka, remaja akan dengan mudah menggantungkan kepada orang yang dikasihinya. Dalam hal ini pasangan. Ketika hubungan seksual tidak hanya berlandaskan fisik, namun melibatkan emosi, remaja akan dengan mudah melakukan tanpa mempertimbangkan resiko. Apa saja resiko yang ditimbulkan dari hubungan seksual sebelum menikah? Tentunya ada banyak resiko yang ditimbulkan dari hubungan seks sebelum menikah, baik secara fisik maupun sosial. Saat seseorang diketahui telah berhubungan seksual sebelum menikah, pandangan buruk dan gosip tak mengenakan akan menjadikannya reputasi yang buruk. Tak hanya pada anak, terlebih pada orang tuanya. Rasa malu, bersalah, cemas, takut, hancur akan menyebabkan penurunan kesehatan mental pada remaja yang bisa berujung fatal. Selain itu, tentu hubungan seksual bisa berakibat bagi fisik. Hamil di usia dini, misalnya, ketika organ seksual belum berkembang sempurna, kehamilan di usia dini memiliki resiko yang cukup tinggi. Tak hanya itu, penyakit seksual menular juga bisa terjadi mulai dari infeksi saluran kemih hingga HIV/AIDS yang mematikan. Lalu, apa yang harus orang tua lakukan? Ajarkan pendidikan seks kepada anak dengan tepat. Jika anak sudah beranjak dewasa, berikan pengarahan sesuai dengan usianya. Berikan bimbingan informatif akan organ reproduksi dan bagaimana interaksinya dengan lawan jenis. Tak hanya itu, berikan informasi akan dampak dan bahaya berhubungan seksual di usia dini dan di luar pernikahan. Berikan pula atensi dan kasih sayang yang cukup pada anak, sehingga tidak mencari kebutuhan emosional yang berlebihan di luar, terutama pada lawan jenis yang ia kagumi. Tanamkan agama dan adat istiadat yang baik. Awasi anak dalam ranah sosial media dan internet. Berikan edukasi akan adanya tontonan yang boleh dan tidak boleh ia lihat. Terakhir, juga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ini adalah dasar yang paling penting untuk menjaganya saat anak sedang di luar pengawasan orang tua. Sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika video saya bermanfaat. Jangan lupa ikuti media sosial saya ya. Dah, sampai ketemu lagi ya.